Guys, adakah berita ini benar guys? Di mana dikatakan pada baru-baru ini penempatan rudal balistik di Indonesia mengganggu kedaulatan negara jiran. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa ataupun please berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan penempatan rudal balistik di Indonesia dikatakan mengganggu kedaulatan negara jiran di Indonesia. Negara jiran? Negara apa guys? Jom guys, kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun kita semak dulu video ni. Kalau kita non-blok, kita harus kuat. Jadi istilahnya netral tapi kuat. Kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara, kita berada di tempat yang paling bawah. Dan kita harus yakinkan kita tidak mengancam siapa-siapa, tapi jangan coba ganggu kita. Indonesia nomor satu, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau Dengan sikap kita, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita ingin sejahtera. Kita ingin rakyat kita makmur. Siap tembak jatuh musuh. Penempatan rudal balistik RI jangkau pertahanan Malaysia hingga Australia. Tetangga sungkem. Sahabat Bagi-Bagi, Trisula Nusantara siap tembak jatuh musuh. Bahkan jangkauan rudal NKRI sampai Malaysia dan Australia. NKRI pasang rudal-rudal di daerah terluar Indonesia. Yang di dalamnya, yaitu Close Defense atau rudal pertahanan pantai, yang disebut menggunakan rudal BrahMos, dan juga Indonesia Tactical Ballistic Missile. Dan yang sangarnya di sini, misil-misil ini pun disebut mampu menjangkau wilayah-wilayah asing terdekat, seperti Malaysia, Australia sampai dengan Laut Cina Selatan. Dalam paparan materi Pak Prabowo Subianto saat dialog kebangsaan, di acara Sains Pim Lamp di Klat Polri, tanggal 16 Juni kemarin. Ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian, terkait perisai Trisula Nusantara Indonesia. Yaitu salah satu yang dipaparkan, adalah pemasangan rudal balistik di titik-titik terluar wilayah NKRI dengan jangkauan mencapai 300 km. Dan jangkauan rudal ini, baik itu tactical ballistic ataupun coastal defense, disebut menjangkau wilayah-wilayah negara asing. Tak main-main, wilayah-wilayah asing itu pun ternyata ditampilkan secara gamblang dalam sebuah presentasi video. Di mana disampaikan bahwa misi-misil Indonesia ini, nantinya dapat menjangkau wilayah tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, bahkan sampai Laut Cina Selatan. Dari presentasi video itu, ternyata terungkap juga rencana titik-titik penempatan misil-misil ini. Yang pertama, untuk coastal defense, yang disebut menggunakan rudal BrahMos. Dari peta yang ditampilkan, nampak bahwa 8 unit sistem pertahanan pantai rudal BrahMos ini pun, akan dipasang pada titik-titik terluar yang mayoritas mulai dari Sumatera ada 1, di titik antara Pulau Bangka dan pantai utara kota Palembang. Kemudian di Kalimantan ada 3, yaitu di bawah di dekat pantai Kendawangan, di atas di dekat Singkawang dan di dekat Tarakan atau Tanjung Selor. Kemudian di Pulau Sulawesi, ada 1 yaitu di dekat wilayah ujung Manado. Kemudian di Pulau Halmahera bagian utara ujung, ada 1. Di Kepulauan Tanimbar dekat Australia ada 1. Dan di Papua ada 2, yaitu di Papua ujung bagian selatan di wilayah Dola, dan di utara dekat wilayah pantai utara Koka. Nah itu untuk rudal pertahanan pantainya. Kemudian lanjut untuk Indonesia Ballistic Missile. Ternyata titik-titik penempatannya pun beda lagi, jika kita lihat dari peta yang ditampilkan dalam presentasi video.
Di Pulau Sumatera, yang pertama sepertinya ada di wilayah Sumatera Utara, dekat kota Medan. Kemudian yang kedua ada di wilayah Riau Pekanbaru. Kemudian untuk Pulau Jawa, ada satu titik rudal balistik, yaitu di wilayah kota Jakarta. Kemudian di Kalimantan ada 2 titik. Ini titiknya agak kurang jelas di mana. Tapi sepertinya ada di wilayah Kalimantan Barat 1, dan di Kalimantan Timur dekat Ibu Kota Baru atau IKN Nusantara 1 titik. Kemudian di Sulawesi ada 1 di tengah-tengah, sepertinya yang di wilayah Sulawesi Tengah, tapi kurang jelas titiknya di mana. Kemudian di wilayah selatan Indonesia, dekat Australia ada juga 1, yaitu di Pulau Tanimbar, dan terakhir di Papua ada 2, yaitu di bagian utara antara Manokwari atau Kota Sorong. Dan juga di tengah Papua ada 1 unit, kurang jelas ini di daerah mana, tapi sepertinya di dekat kota Timika. Sehingga total pas menjadi 8 unit rudal balistik. Sahabat bagi-bagi, dan jika kita perhatikan, penempatan rudal-rudal balistik Indonesia ini, memang lebih agak menjorok ke dalam, yang mungkin lebih ditujukan untuk melindungi aset-aset penting Nusantara Indonesia. Dan untuk kuasa defense-nya, ya seperti namanya sistem rudal pertahanan pantai, sudah pasti letaknya pasti di pesisir pantai. Sebagai benteng pertahanan awal untuk menahan musuh jika masuk dari luar wilayah Indonesia. Di mana di sini titiknya lebih banyak dipasang di wilayah utara Indonesia. Sahabat bagi-bagi, berbeda 180 derajat antara dulu dan sekarang, membuat negeri jiran tersebut harus berpikir ulang untuk mengganggu wilayah kedaulatan negara kita. Tertinggalnya kekuatan militer Malaysia, yang berbanding jauh dengan Indonesia saat sekarang memberikan pengaruh yang nyata terhadap keutuhan wilayah kesatuan. Tidak pernah lagi Malaysia berani memprovokasi Indonesia, karena Indonesia sudah sangat siap menghadapi segala ancaman di sekitar kawasan. Namun yang harus digarisbawahi, bahwa kekuatan militer Indonesia bukan untuk memberikan serangan balik kepada Malaysia, melainkan hanya untuk menjaga wilayah kedaulatan. Kurang baik apa Indonesia pada Malaysia yang sebenarnya bisa saja sedikit mengusik ketentraman rakyat Malaysia. Militer yang semakin mumpuni, membuat Malaysia tidak segarang dulu dalam memprovokasi Indonesia. Masih ingat waktu kasus Ambalat mencuat ke permukaan, yaitu perselisihan wilayah kedaulatan antara Indonesia dan Malaysia. Waktu itu boleh dibilang militer Indonesia dalam keadaan yang tidak stabil, persenjataan maupun mesin tempur yang dibeli dari Amerika, sedang mengalami masa-masa sulit embargo. Lantas saja ini dijadikan kesempatan bagi Malaysia, untuk memprovokasi wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan militer yang tercanggih di Asia Tenggara pada masanya, Malaysia berhasil membawa wilayah-wilayah yang disengketakannya ke Majelis Umum PBB. Hingga akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan, beserta perairan di sekitarnya berhasil dicaplok Malaysia. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, kalau kita tengok Indonesia di dalam kekuatan ataupun defend di dalam militeri memang tidak dapat disangka lagi guys. Memang kalau kita tengok di dunia ini, di dalam defend military the world, di dalam satu laman web ketenteraan dunia, di mana Indonesia pada tahun ini berada pada kedudukan ke-12 terbaik di dunia. Beberapa tahun yang lepas Indonesia berada di dalam 17-18. Tetapi dengan peningkatan ataupun di dalam growing military, kekuatan defense di Indonesia semakin drastik daripada tahun ke tahun, di mana pada tahun 2023 Indonesia berada pada kedudukan 12 terbaik di dunia guys. Kita dapat nampak Indonesia begitu daripada tahun ke tahun mendapatkan alutsista yang memang mempunyai alat teknologi yang canggih daripada TNI Angkatan Udara, Laut, sampailah TNI Angkatan Darat di Indonesia. Dan di Kementerian Pertahanan di Indonesia, Bapak Prabowo pun begitu berusaha sekali untuk mendapatkan pesawat-pesawat tempur untuk digunakan untuk mengawasi kedaulatan khususnya di Indonesia. 3 tahun yang kebelakangan ini di mana Indonesia ingin mendapatkan rudal balistik dan juga rudal untuk ditempatkan di beberapa kawasan-kawasan panas di Indonesia. Motif ataupun misi adalah untuk mencegah dan juga untuk menjaga kedaulatan di Indonesia. Bukan niat Indonesia untuk menyerang mana-mana negara di luar daripada sana. Admin daripada video ini juga telah menyatakan di mana Indonesia
hanya menjaga kedaulatan seandainya mana-mana negara di luar daripada sana berani mengganggu kedaulatan Indonesia dan juga berani untuk masuk ke kawasan Indonesia tanpa izin. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana ada beberapa kawasan di Indonesia, lebih daripada 8 ataupun 10 kawasan di Indonesia iaitu dicop sebagai kawasan panas, telah diletakkan penempatan rudal balistik. Mana-mana di luar daripada Indonesia yang ingin masuk ke kawasan Indonesia tanpa ada izin dan juga tanpa ada permit masuk, di mana rudal balistik itu akan secara automatik akan meletupkan mana-mana pesawat tempur yang akan lalu di kawasan udara di Indonesia, guys. Dan juga kalau kita tengok jarak rudal itu mampu untuk pergi, dikatakan mampu untuk sampai ke jiran Indonesia sendiri, Malaysia, Laut Cina Selatan dan sampailah di Australia. Itulah salah satu alat teknologi yang telah diterapkan untuk mengawasi kawasan-kawasan udara di Indonesia, khususnya kepada mana-mana negara yang ingin mencerobohi ataupun ingin mengganggu kedaulatan di Indonesia, guys. Hadap rudal balistik yang ditempatkan lebih daripada 10 kawasan di Indonesia yang memang sangat-sangat hotspot, telah diletakkan tempat penempatan rudal balistik yang digunakan. Jadi guys, adakah patut Indonesia akan menambahkan lagi kadar penempatan rudal balistik di Indonesia? Sekarang kalau kita tengok mungkin 8, 9, mungkin akan ditambahkan kepada mungkin dalam 15 ataupun 20. Bagi pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.